siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Bersama saya Celia Alexandra dan Zinka Nela, pastinya beragam informasi akan kami update untuk menemani Anda di siang hari ini pemirsa. Kita ada informasi apa saja Zizi? Ya Celia dan juga pemirsa, hari ini kami akan mengupdate informasi terkini mengenai kasus pemerkosaan yang menimpa seorang wanita tunarungu dan tunawicara di Bandung, Jawa Barat. Namun sebelumnya marilah kita simak informasi pertama. Pemirsa, TNI Angkatan Laut membenarkan 3 anggotanya terlibat penembakan bos rental mobil di rest area tol Tangerang Merak. TNI Angkatan Laut berjanji akan memproses hukum anggotanya jika terbukti terlibat melanggar pidana. Kasus penembakan pemilik rental mobil di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak terus didalami. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal membenarkan terduga pelaku penembakan bos rental mobil merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Terduga pelaku sudah diamankan di Puspomal, dan Puspomal berjanji akan memproses hukum anggotanya jika terbukti terlibat melanggar pidana. Pelaku sudah kami amankan. Kami dari jajaran TNI Angkatan Laut, sebagaimana sampaikan oleh Panglima Armada RI, kami akan selalu terbuka dan akan menyampaikan fakta apa adanya. Apabila ada suatu keterlibatan yang betul mengarah pada suatu tindak pidana, jajaran polisi militer tentunya akan memeriksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sejauh ini petugas mengamankan 4 terduga pelaku yang terdiri dari warga sipil dan oknum anggota TNI Angkatan Laut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, masih mengenai kasus penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 ini pemirsa, di mana Panglima Komando Armada RI Laksamana Padya TNI Denny Hendrata mengungkap bahwa senjata api yang digunakan oknum anggotanya adalah senjata inventaris melekat digunakan sertu AA yang bertugas sebagai ajudan dan telah memenuhi SOP. Pihaknya menjelaskan bahwa sertu AA terpaksa melepaskan tembakan hingga menewaskan korban karena terdesak akibat dikeroyok. Yang pertama masalah status senjata. Senjata itu senjata inventaris ya, yang melekat karena jabatan dari AA ya, itu adalah ADC ya. Nah, ADC ini ajudan ya. Sehingga ketika dia dapat tugas itu sudah SOP, senjata itu melekat. Kemudian tadi udah dijawab ya bahwa ini sudah ada SOP-nya itu tadi ya. Ada surat perintahnya segala macam. Nah, kemudian ya tentu bukan senjata rakitan ya. Kita akan evaluasi, tapi penggunaan senjata melekat itu adalah untuk pengamanan diri dan siapa yang menjadi tanggung jawab pengamanan atasannya itu ya. Karena kalau misalkan terjadi sesuatu terhadap atasannya, maka orang yang pertama melekat itulah yang mengamankan ya kan. Kita bicara masalah SOP tadi, ya kan. Nah kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya, dikeroyok pasti akan mencari, akan bela diri, ya kan. Akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah ini mungkin digunakan ada senjata api ya. Dan itu bukan senjata apinya kan bukan itu kan dibawa ya kan ya gitu. Nah mungkin sementara itu ya untuk evaluasi nanti kita akan evaluasi ya bagaimana ke depan ini untuk penggunaan senjata api ini. Tapi sebetulnya karena pengeroyokan juga kan tidak berpikir resiko kalau orang yang dikeroyok itu mati, ya nggak? Ya kan? Gitu. Jadi kembali lagi apalagi mungkin karena tentara juga yang sudah dilatih bagaimana faktor kecepatan, insting segala macam ya kan.
Karena kita sering dengar ada kill or to be killed, ya kan ya. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, anggota Polsek Pager Ageng meninggal dunia usai menyelamatkan wisatawan yang meninggal di Pangandaran, Jawa Barat. Ya pemirsa, anggota polisi itu meninggal dunia diduga karena kelelahan. Inilah video amatir detik-detik ketika Bribka Anditya dievakuasi ke RSUD Pandega, Pangandaran, Jawa Barat. Namun sayang, nyawa Bribka Anditya tidak tertolong dan korban menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa ini terjadi Jumat 3 Januari 2025 lalu. Bribka Anditya sebelumnya menyelamatkan Sevina Azahra, wisatawan asal Tasikmalaya yang tenggelam di pantai barat Pangandaran. Diduga Bribka Anditya, anggota Polsek Pager Ageng, Polres Tasikmalaya Kota itu meninggal dunia akibat mengalami kelelahan. Telah terjadi laka laut yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia atas nama Bribka Anditya Munartono. Almarhum pada saat tersebut telah melakukan pertolongan terhadap wisatawan lainnya bernama Sevina Azahra, warga Salawu, Tasikmalaya, yang sedang berenang terbawa arus sampai 40 meter ke tengah laut. Ananda Sevina dapat terselamatkan. Akan tetapi Bribka Anditya wafat di perjalanan menuju rumah sakit. Korban Bribka Anditya telah dimakamkan di kampung halamannya di Tasikmalaya. Sementara korban selamat, Sevina, mengalami syok dan mengucapkan terima kasih kepada Bribka Anditya yang telah menyelamatkan jiwanya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, Denny Rudini, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan hadirkan informasi mengenai penganiayaan yang terjadi kepada seorang bocah di pondok pesantren, di mana bocah 13 tahun dianiaya Ustadz salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dipaksa mengaku telah melakukan pencurian, bocah 13 tahun dianiaya Ustadz di salah satu pondok pesantren modern di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Peristiwa bermula saat korban bersama rekannya akan mencuri namun belum terlaksana. Upaya tersebut gagal karena ulah mereka diketahui pihak pondok pesantren. Korban yang rumahnya bersebelahan dengan pondok pesantren tersebut kemudian dipaksa mengakui aksi pencurian. Akibat penyiksaan itu, korban mengalami luka lebam di wajah dan luka bakar di tubuhnya. Atas peristiwa tersebut, ayah korban melaporkan perbuatan oknum Ustadz ke pihak Polres Pesawaran. Pakai besi panas. Dari Pesawaran, Lampung, Pujiansyah, Eki Ngantung, TV One mengabarkan. Krim Polres Jatantras Asahan berhasil menangkap sebanyak puluhan anak geng motor yang terlibat tawuran di Pondok Jati Jalinsum Asahan, Sumatera Utara yang mengakibatkan seorang pengamen alami luka tusuk di bagian perutnya. Inilah video amatir saat puluhan anak geng motor dengan menenteng senjata tajam melakukan aksi tawuran di Pondok Jati Jalinsum Asahan, Sumatera Utara. Para pelaku saling serang antara kelompok geng motor lainnya dan sempat menghambat pengguna jalan karena aksi tawuran. Nahasnya, seorang pengamen menjadi salah sasaran saat melintas di lokasi kejadian hingga mengalami luka bacok dan tusukan di perut. Menindaklanjuti laporan korban, polisi bergerak cepat meringkus para pelaku di salah satu rumah yang dijadikan kumpulan geng motor. Seorang pelaku geng motor ini menangis saat dihadapkan dengan orang tuanya di kantor polisi. Menurut polisi, pertikaian kelompok geng motor ini diawali saling ejek di media sosial. Mirisnya, pelaku rata-rata anak di bawah umur dan merupakan pelajar. Polisi telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Untuk anak Kosbar inisial IA yang melakukan pembacokan kepada saudara Ariful Hadi sudah kami amankan beserta barang buktinya. Dan 4 lagi temannya masih DPO.
Korban luka salah sasaran geng motor kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan para pelaku geng motor ditahan di Polres Asahan. Untuk yang masih pelajar dipanggil orang tua dan pihak sekolah agar ditindaklanjuti dan diberikan pembinaan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan virus human metapneumovirus atau HMPV ini bukanlah virus baru, melainkan virus lama yang beredar sejak tahun 2001 di seluruh dunia. Ya, Menkes juga mengatakan kabar virus yang tengah merebak di Cina bagian utara bukan virus HMPV, melainkan virus influenza biasa, yakni virus H1N1. Virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang dikabarkan saat ini tengah mewabah di Cina menyita perhatian internasional dalam beberapa waktu terakhir. Virus ini masuk dalam kategori virus yang menyebar dengan sangat luas dan cepat, khususnya di Cina bagian utara, namun resikonya tidak seberat COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa virus Human Metapneumovirus atau HMPV bukanlah virus baru, melainkan virus lama yang sudah beredar sejak tahun 2001 di seluruh dunia. Kalau virus baru kayak COVID, tubuh manusia tuh belum tahu bagaimana meresponsnya. Akibatnya, kalau dia menyerang tubuh kita bingung bagaimana meresponsnya, sehingga kemungkinan besar risiko fatalitasnya tinggi. Kalau HMPV, tubuh kita tuh sudah tahu meresponnya seperti apa sama puluhan tahun. HMPV itu ditemukan 2001 dan sudah beredar di seluruh dunia sejak 2001. Meski virus HMPV tidak berbahaya, namun masyarakat tetap diimbau untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, kepergian pelatih timnas Shin Tae-yong menyisakan banyak kenangan bagi para pemain nasional, terutama bagi mereka yang bersama sejak masih junior. Mereka bahkan menyempatkan diri untuk memberikan ungkapan ini melalui media sosial masing-masing pasca ditinggal Shin Tae-yong. Usai sudah kebersamaan Shin Tae-yong bersama tim nasional Indonesia. Setelah hampir 5 tahun membangun kekuatan bersama skuad Garuda dan mencapai sejumlah prestasi, pelatih asal Korea Selatan itu akhirnya hengkang. Adanya keputusan ini membuat sejumlah pemain timnas Indonesia langsung memberikan reaksi melalui unggahan media sosial masing-masing. Para penggawa Garuda memberikan pesan perpisahan dan ucapan terima kasih selama menakodai timnas Indonesia. Seperti Yai Jess misalnya, melalui akun media sosial miliknya, Kapten Timnas Indonesia itu mengucapkan terima kasih atas momen kebersamaannya dengan Shin Tae-yong. Lalu Marcelino Ferdinand yang juga turut menyampaikan terima kasih dan merasa kehilangan setelah 4 tahun bersama. Marcelino juga membagikan video momen kebersamaannya usai Timnas Indonesia bermain di Stadion GBK. Tak hanya Yai Jess dan Marcelino, sejumlah pemain seperti Justin Hubner, Martin Pass, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangun, hingga Kevin Dick yang baru bergabung dengan tim nasional Indonesia juga menyampaikan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong dan memberikan penghormatan atas capaian yang diraih selama 5 tahun memimpin timnas Indonesia. Ya pemirsa, buntut dari pemecatan Shin Tae-yong pelatih timnas ini, kemudian DPR RI berencana akan memanggil PSSI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan menghormati keputusan dari PSSI yang memutuskan untuk memberhentikan pelatih asal Korea Selatan tersebut. DPR menyatakan berencana memanggil PSSI untuk mendengarkan penjelasan mengenai duduk perkara dari pemecatan STY. DPR ingin mengetahui apakah pelatih baru yang nantinya akan ditunjuk PSSI menangani timnas lebih baik dari STY. Pertemuan dengan PSSI tersebut akan dilakukan dalam agenda mengenai usulan naturalisasi pemain oleh PSSI.
Ya tentunya PSSI dalam hal ini, dalam langkah ini mempunyai evaluasi dan pertimbangan sendiri. Nah sehingga hal seperti ini mungkin ya kita serahkan kepada PSSI. Kan kita pengen bahwa PSSI ataupun sepak bola kita ke depan lebih maju, demikian. Berencana akan dipanggil sesuai? Ya kalau PSSI kan memang nanti rutin ketemu kan, nanti juga ada naturalisasi, nah, itu pasti ketemu. Itu jadi nggak dipanggil khusus, nanti juga paling kita akan ya bicara-bicara dalam sesi itu. Demikian. Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. 6 orang yang diduga pelaku perundungan terhadap remaja perempuan di Kota Sungai Penuh Jambi berhasil ditangkap tim Macan Kincai Satreskrim Polres Kerinci Jambi. Saat ini ke-6 pelaku sudah diamankan di Polres Kerinci dan jalani proses lebih lanjut. Enam orang dari 8 orang yang diduga pelaku perundungan terhadap remaja perempuan di Kota Sungai Penuh Jambi berhasil ditangkap oleh tim Macan Kincai Satreskrim Polres Kerinci Jambi. 6 orang yang diduga pelaku yang berhasil diamankan tersebut berinisial AK 18 tahun, DV 16 tahun, KK 17 tahun, CL 13 tahun, LP 15 tahun, dan AD 14 tahun. Kasih Humas Polres Kerinci menjelaskan ke-6 pelaku yang ditangkap saat ini sudah diamankan di Polres Kerinci untuk dimintai keterangan dan juga proses lebih lanjut untuk mengetahui motif dari perundungan atau bullying yang dilakukan oleh para pelaku. Hubungan dengan perkara telah viralnya video perundungan anak di bawah umur dari diduga salah satu pelajar, salah satu sekolah menengah atas di Kota Sungai Penuh. Hubungan dengan perundungan tersebut, pihak Polres Kerinci telah mengamankan 6 orang yang diduga pelaku perundungan. Dari yang diduga 8, 6 orang telah diamankan. Kalau motif masih didalami oleh Satreskrim. Sebelumnya viral di media sosial aksi perundungan yang dilakukan oleh sekelompok remaja perempuan terhadap korban yang juga seorang remaja perempuan berinisial W, warga Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh Jambi. Dalam video, korban berinisial W dianiaya secara fisik dan juga verbal. Korban sempat meminta pertolongan namun tidak dihiraukan dan tidak menghentikan penganiayaan tersebut. Bukannya melerai perbuatan perundungan tersebut, namun teman-teman pelaku justru merekam serta mengintimidasi korban. Dalam video beredar, korban dipukul dan juga ditendang di bagian perut dan juga kepala. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar di bagian muka dan mengalami sesak nafas serta sering pusing. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kronologi kejadian dan perkembangan terkini terhadap kasus perundungan remaja di Jambi ini, kami sudah terhubung dengan Pak Bambang selaku ayah korban. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Mbak. Ya Pak Bambang, sebelumnya kami turut prihatin ya Pak atas apa yang terjadi kepada anak Bapak. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Pak, kronologinya seperti apa Pak? Kronologinya dari berita dari anak kita, kan anak kita ini ikut temannya mau jalan gitu, mau jalan-jalannya nggak dibawa jalan-jalan, dibawa ke tempat yang TKP itu. Jadi anak saya pun kaget melihat kok saya dibawa ke sini. Jadi teman saya ini anak saya ini ngomong sama temannya, kok ke sini dibawa kita, udah tunggu aja, kita main di sini aja dulu. Itu keterangan anak kita, Mbak. Oke, baik Pak Bambang. Tapi hubungan antara yang pelaku perundungan dengan anak Bapak itu seperti apa? Apakah berteman atau bagaimana, Pak? Iya, ada yang keterangan dari anak kita ini, ada yang teman dia, ada yang enggak teman gitu, Mbak.
Jadi perkenalan dia itu waktu di TKP itu perkenalan dia, Mbak. Jadi sewaktu perkenalan itu yang pelaku yang ninju anak saya ini, dia pun nggak begitu akrab gitu, Mbak. Emangnya ada masalah apa, Pak, antara anak Bapak dengan para pelaku ini? Itu keterangan dari anak saya sudah saya sampaikan sama anak saya, ada masalah apa sama kamu sama teman kamu itu. Anak saya menjawab sama saya ini, gini, Mbak, nggak ada masalah apa-apa, nggak tahu masalah apa-apa, kok dia kena bully langsung gitu. Terus dia kan anak saya nanya sama yang si pelaku yang ninju si anak saya itu, salah saya sama kamu itu apa? Sedangkan saya nggak ada salah gitu, Mbak. Terus langsunglah kejadian spontan, langsung yang perempuan ini nggak ada jawaban pun apapun, langsung ditonjok anak saya itu, Mbak. Baik, Pak, kondisi dari anak Bapak saat ini seperti apa, Pak? Ya, kalau kondisi anak saya sekarang, Ibu, ya udah jatuhnya itu dibilang depresi, udah ini dia, Bu, trauma sebenarnya, Bu. Trauma, memang nggak bisa, kalau ngadap orang rame itu memang trauma dia, saya lihat itu. Jadi dadanya pun sakit, kepalanya pun ini kan, waktu kejadian itu kan kepalanya kan terempas itu, diempas sama temannya itu. Jadi kepalanya ini sakit sama dadanya, gitu, Bu. Baik, Pak, sampai saat ini sudah adakah penanganan mungkin dari konseling, dari pihak rumah sakit itu, Pak? Udah. Untuk pengecekan yang untuk ini belum ada kita, Bu, belum ada kita untuk ngecek yang di dalamnya belum sekarang, Bu. Cuman minta surat dari rumah sakit terus udah. Tapi hasilnya kosong. Masalahnya kita visum yang dulu yang waktu kejadian belum ada. Ini kan visum yang baru yang kita minta, Bu. Pasti kosong visum baru kan. Tapi kita harus kita bawa anak kita mau ronsen sebenarnya, Bu. Mau ronsen sekarang ini, ronsen dadanya sama kepalanya, Bu. Dia pusing sekarang, Bu. Oke, baik. Pak Bambang, tapi apakah Anda juga mendengar mungkin ada korban lainnya selain anak Bapak? Apakah anak Bapak juga bercerita mungkin? Ya, ya, Bu. Itu waktu lihat viral pertama, video pertama itu kan lihat cuman anak kita sendiri yang kena bully, kena pukul kan gitu. Sesudah itu kita melihat dapat video terbaru yang viral ini, ternyata teman anak saya yang namanya Bunga ini ternyata kena bully juga, kena pukul juga sama orang-orang yang ini juga, yang bully anak saya ini juga gitu. Ternyata dia udah main kroyok ini, Bu, orang ini. Oke, baik Pak Bambang, ini kan dari 8 pelaku baru diamankan 6 pelaku, Pak. 2-nya lagi kenapa belum diamankan, Pak, sampai saat ini sejauh yang Bapak ketahui? Ya, itu belum ada informasi dari pihak kepolisian kami ini, Bu, belum dapat informasi untuk informasi selanjutnya belum dapat kami informasinya dari Kapolres, Bu. Jadi kami sekarang ini mau menunggu juga, masalah kita kan korban ini, kita menunggu informasi dari Kapolres sekarang, Ibu. Baik, Pak Bambang, ini pasti juga melukai hati Bapak. Apa kemudian harapan Bapak ke depannya, termasuk kepada pelaku nantinya? Ya, ini saya kan si korban sekarang. Hati saya pun nggak ini juga, Bu. Saya melihat video anak saya, siapa yang mau kayak gitu anaknya, ya, Bu. Ini ini dari hati nurani saya, kalau bisa ya pelaku ini dikasih efek jera, Bu. Saya pun nggak bisa, nggak mau menerima kayak gini, Bu. Siapapun orangnya pun nggak mau menerima. Ini kalau saya, permintaan saya ini, Bu, dari hati nurani saya untuk Bapak Presiden. Ini tolong gimana untuk yang
kelakuan kayak gini yang visi undang-undang untuk yang perlindungan anak yang di bawah umur ini gimana? Itulah permintaan saya, Ibu. Baik. Iya. Baik Pak Bambang, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang Besar. Harapan kami semoga anak Bapak kondisinya segera membaik dan bisa sehat kembali. Amin. Sehat selalu Pak. Amin, amin Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemirsa, seorang wanita penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara di Bandung, Jawa Barat diduga digauli secara paksa 9 pria hingga hamil. Warga Ciumbuleuit, Kota Bandung, Jawa Barat dikejutkan dengan kabar hamilnya salah satu warga yang bekerja di sebuah angkringan. Pasalnya, N, korban selama ini merupakan penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara. Korban juga dikenal jarang keluar rumah. Peristiwa tersebut terbongkar setelah Siti Anggraini, anak pemilik warung angkringan tempat korban bekerja, curiga dengan perubahan pada tubuh N. Rada-rada diperhatikan. Oh iya, perutnya emang agak buncit. Apa karena ditanya juga memang karena banyak makan gitu, nggak ada curiga. Oh, sempat ditanya. Tapi ngakunya karena banyak makan. Karena Nur tuh taunya ya gemuk karena banyak makan. Enggak. Tapi selanjutnya dibawa sama Teteh ke bidan atau gimana? Ya, enggak. Diperiksa dulu sih ya, maksudnya dikonfirmasi dulu bener enggak pakai tes gitu. Oh, ternyata benar. Takutnya kan fitnah atau sakit gitu. Ternyata ya. Mengetahui karyawatinya hamil, Siti langsung menghubungi ketua RW setempat dan kakak korban. Dari pengakuan korban, dirinya telah digauli secara paksa oleh 9 orang pria yang selama ini sering makan di warung angkringan tempat korban bekerja. Oh, si pelaku ini emang sering ke warung tempat adik kerja? Kalau itu teh, kalau kayaknya kalau udah kerja di situ tempat ngopi-ngopinya di warung. Tempat nangkring. Iya, tempat nangkring. Berarti pelaku itu bukan tinggal di daerah dekat warung adik kerja? Bukan. Setelah dipastikan hamil 6 bulan, keluarga diantar ketua RW melaporkan kasus tersebut ke polisi. Sementara sejumlah pria yang diduga pelaku tidak lagi terlihat singgah di angkringan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya terlebih dahulu untuk Anda. Ini dari Pati, Jawa Tengah, kuliner untuk menemani Anda di siang hari ini pemirsa. Di mana kuliner tongseng biasanya terbuat dari daging kambing. Namun di sebuah rumah makan di Pati, Jawa Tengah menyediakan menu tongseng yang terbuat dari daging unggas atau entok. Selain tongseng entok, di rumah makan di Pati, Jawa Tengah ini pengunjung juga bisa menikmati entok bumbu sate. Salah satu sajian yang wajib dicoba oleh penikmat kuliner jika Anda berkunjung ke Pati, Jawa Tengah adalah tongseng entok. Adalah Resto Omah Kuno Pati, sebuah rumah makan yang menyediakan olahan tongseng entok ini. Untuk membuat tongseng entok, daging entok harus dimasak selama 3 jam agar empuk dan juga lembut. Untuk membuat cita rasa yang gurih, lezat dan juga sedap, digunakan aneka bumbu rempah-rempah khas Indonesia. Daging entok yang empuk dan juga bumbu gurih rempah-rempah khas Indonesia dalam tongseng entok ini banyak disukai oleh anak-anak muda. Setelah saya coba menunya ini rasanya komplit, ada pedas, manis, gurih, terus juga dagingnya empuk, beda sama daging ayam atau bebek. Tidak hanya tongseng entok saja, pengunjung juga bisa mencoba menu olahan entok lainnya, yaitu entok bumbu sate. Satu porsi tongseng entok dan juga entok bumbu sate ini dibanderol dengan harga Rp30.000. Untuk entok bumbu satenya rasanya lebih ke pedas manis, terus juga dagingnya bener nggak sama kayak bebek sama ayam atau ayam. Bedanya apa? Lebih lembut aja, lebih kenyal, enak.
Pengelola Resto Oma Kunupati mengungkapkan untuk membuat daging entok yang empuk dan juga gurih, selain dimasak ungkep selama 3 jam, daging entok juga dipilih entok jantan dengan ukuran 2-3 kg. Menyajikan menu yang berbeda yaitu dengan menu entok. Nah, menu entok ini menu yang dipilih secara benar-benar. Kita pilih yaitu dengan entok jantan dengan ukuran 2-3 kg. Dan secara penyajiannya beda dengan cara direbus dengan waktu yang kurun 2-3 jam. Nah, bagi Anda pecinta olahan daging entok, bisa mencoba menu kuliner tongseng entok dan entok bumbu sate ini jika Anda sedang lewat di Kabupaten Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang kasus dugaan penyebaran video syur anak penyanyi David Bayu atau Ade pada Senin kemarin. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi harus ditunda karena ada saksi yang tidak hadir. Mantan vokalis band Naif David Bayu mendampingi putrinya Ade dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin dalam kasus dugaan penyebaran video syur. Ade, putri David Ayu, datang untuk memberikan kesaksian atas penyebaran video syur oleh sang mantan kekasih. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut harus ditunda karena ada saksi yang tidak hadir. Menurut keterangan Sandi Arifin, kuasa hukum Ade, sidang akan digelar kembali pada Selasa 7 Januari 2025. Ade akan kembali hadir didampingi sang ayah David Bayu. Penting aja karena hari ini sudah ya gimana. Yang penting saya udah hadir hari ini mengikuti instruksi. Tapi Mas David sendiri siap nggak sih dijadikan saksi juga? Saya bukan sebagai saksi, saya hanya mendampingi. Oke, untuk pendampingan dari Bu Hati sendiri, Mas David sama Auri berarti sudah menyiapkan mental gitu ya, lebih ke mental sepertinya ya Mas ya? Harus. Sebagai seorang ayah yang mendampingi Ade melewati kasus ini, David Bayu berharap persidangan dapat segera selesai sehingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Pemirsa, suami istri asal Jawa Barat melakukan perjalanan ke Tanah Suci Mekah dengan naik sepeda melintasi 12 negara selama 7 bulan lamanya. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pasangan suami istri asal Jawa Barat berhasil mewujudkan mimpinya bersepeda dari Indonesia ke Tanah Suci Mekah. Seperti apa kisah perjalanan mereka? Berikut ini. Akhirnya kita tiba juga di Masjid Nabawi Madinah setelah sekitar 207 hari dan melewati 12 negara. Kita tiba juga di Muhammad Rafli Purnama bersama istrinya berhasil mewujudkan mimpi mereka bersepeda dari Indonesia ke Tanah Suci Mekah. Masya Allah, ini kota tersuci kedunia yang ada di dunia bagi umat muslim. Terima kasih ya Allah telah mengundang kami untuk bisa menginjakkan kaki di Masjid Nabawi. Dan insya Allah kita akan stay beberapa hari di sini. Mimpi mereka menikmati setiap sentimeter keindahan alam menuju Tanah Suci terwujud dengan melewati 12 negara yang tentunya dengan beragam halangan dan rintangan. Mimpi untuk bersepeda sudah mereka rencanakan sejak 2023. Namun banyaknya persiapan dan pertimbangan, mimpi tersebut bisa direalisasikan di awal tahun 2024. بصراحة طيبة قلبه مش موجود بصراحة رح حبه بدون حدود بيحميه. Hari ke-205, gue dari Indonesia ke Mekah. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita tiba juga di Arab Saudi, negara ke-12 setelah 205 hari.
Setelah 205 hari, pasutri ini tiba di Arab Saudi. Setelah hampir 1 bulan di Tanah Suci, mereka pun kembali ke tanah air, berkumpul kembali bersama keluarga. Kejadian dari Madinah, awal berangkat masih bisa senyum kayak gini, tapi semakin jauh meninggalkan Tanah Suci semakin sedih perasaannya, karena kita nggak akan tahu kapan lagi bisa kembali ke sini lagi. Apalagi ngebayangin perjuangan kita buat sampai ke sini nggak gampang. Pasti bakal kangen banget sama Madinah dan juga Mekah. Dari Madinah ke Mekah kita akan menggunakan Ya, luar biasa sekali perjalanannya. Saya mungkin nggak mampu. Kalau Zizi gimana? Saya berkendara sepeda dari sini ke situ aja udah capek begini ya. Kerasa ya. Tapi kita akan membahasnya langsung pemirsa bersama dengan Mas Rafli dan juga Mbak Zara yang sudah luar biasa sekali menuju ke Mekah melewati 12 negara berkendara sepeda, bersepeda begitu ya sampai sana. Selamat siang Mas Rafli dan juga Mbak Zara. Siang Kak. Oke, ini yang menjadi pertanyaan seluruh masyarakat Indonesia adalah dapat idenya dari mana nih, Mas Mbak? Silakan. Ini dapat idenya ya udah lama sih. Emang karena kita hobi olahraga traveling, terus juga kita di Indonesia udah beberapa konferensi, tapi kita juga pengen ke Tanah Suci juga. Nah, salah satu caranya mungkin bisa kita wujudkan dengan cara bersepeda ke sana gitu Kak. Oke. Mas, apa aja sih Mas persiapan yang diperlukan ini untuk bersepeda sejauh itu Mas? Persiapan sih yang pasti ada fisik, mental dan juga dokumen, terus juga ada ya budgetnya, terus juga barang-barang yang diperlukannya gitu. Jadi kita emang udah mempersiapkan ini ya udah cukup lama juga, udah riset semuanya gitu. Oke. Mas Rafli dan Mbak Zara, ini pasti kan banyak sekali tantangan yang dihadapi untuk 12 negara selama waktu 7 bulan. Sebenarnya tantangannya apa saja sih selama bersepeda ini? Kalau tantangannya sih dari perjalanan kami gitu, yang paling utama itu biasanya di cuaca, karena cuacanya tuh nggak nentu, dan juga selama 7 bulan kita jalan itu semuanya itu musim panas gitu, apalagi di Asia Timur ya? Iya, di Asia Tengah. Asia Tengah itu tuh cuacanya benar-benar lagi sampai di suhu 40 ke atas gitu, 40 derajat ke atas. Jadi sempat gue di suhu 40 derajat lebih juga. Ya. Oke, Mas dan Mbak, katanya ini sempat gak boleh masuk ke suatu negara. Mungkin boleh diceritakan Mas dan Mbak? Ya, yang pertama mungkin di negara Cina kita sempat ditolak visanya. Nah, tapi alhamdulillah waktu kita apply lagi kita bisa masuk ke Cina. Nah, terus negara kedua itu dari Uzbekistan kita nggak bisa lewat ke Turkmenistan karena emang Turkmenistan itu negaranya agak ketutup. Terus juga salah satu jalannya lewat Afghanistan. Nah, itu sangat beresiko lah kalau saya, apalagi saya bawa istri, terus jalurnya banyak gurunnya gitu. Jadi kemarin langsung ke Dubai ya, ke Uni Emirat Arab dari Uzbekistan. Oke, tapi kita ketahui juga kalau menunggu visa ini cukup lama begitu ya untuk berangkat ke luar negeri. Satu negara saja cukup lama. Ini ada 12 negara. Gimana sih Mas sebenarnya? Apakah ada visa yang menunggu waktu yang cukup lama atau seperti apa? Sejauh ini visa yang lama sih memang di negara Cina itu ya, yang sempat kita ditolak. Jadi waktu visa Cina ini kita apply di Bangkok, di visa center, tapi kita udah nunggu 7 harian atau lebih ya, nggak salah, tapi ditolak. Tapi kita tetap mau usaha, akhirnya kita apply lagi di Vietnam saat itu gitu. Oke, Mas Rafli dan Mbak Zara, apa sih Mas rasanya dan Mbak ketika pertama kali menginjakan kaki di Tanah Suci Mekah? Yang pasti bersyukur banget sih bisa sampai ke Tanah Suci Mekah, apalagi waktu lihat kabar itu benar-benar speechless, nggak bisa berkata-kata gitu, karena perjuangannya juga yang kita lalui juga sangat berat lah, banyak ujiannya juga. Terus ya dari yang awalnya cuma mimpi, alhamdulillah bisa kesampaian dan bareng istri juga gitu. Itu seneng banget, terus juga ya campur aduk lah rasanya, tapi yang pasti bahagia udah bisa sampai ke Tanah Suci. Oke, bahagia sekali ya pastinya Zizi setelah perjalanan panjang selama 7 bulan sampai di Tanah Suci Mekah itu luar biasa sekali pasti perasaannya. Tetapi yang kami pengen dengar juga nih dari Mas Rafli dan juga
Mbak Zara, selama perjalanan panjang selama 7 bulan, pernah nggak sih kayak benar-benar udah pengen menyerah, udah capek sekali, tidak ingin melanjutkan perjalanan, itu gimana sih? Ada nggak sih cerita-cerita seperti itu? Ada banget ya pastinya, karena maksudnya di 7 bulan perjalanan itu kan kita terus di jalanan gitu. Jadi pasti ada homesicknya, terus ada kayak mungkin makanan-makanan yang susah masuk dan segala macam. Itu tuh benar-benar kadang pernah sampai ada di titik ya kayak pengen pulang, terus kayak meragukan diri sendiri gitu. Kayak mungkin kita bisa nggak sih ini sampai ke finish gitu, tapi dengan tekad kita balik lagi mikirin gimana perjalanan kita udah sampai mana, itu tuh kita jadi semangat lagi gitu, punya semangat lagi kayak ini udah setengah perjalanan, ini udah lebih dari setengahnya gitu. Kita mikirnya ke situ aja sih perjuangan kita gitu. Ya, terus juga kalau emang kita udah dipanggil, kita yakin pasti ada aja jalannya buat sampai ke Tanah Suci gitu. Luar biasa, ini harus mental baja saya lihat kalau mau bersepeda seperti Mas Rafli dan Mbak Zara. Tapi Mas Rafli dan Mbak Zara, apa sih sebenarnya yang didapatkan dari perjalanan ini? Banyak banget sih, mulai dari pengalaman, terus juga kita bisa tahu budaya-budaya di luar negeri yang kita lalui selama 12 negara. Terus juga ya kita bisa merasakan kulinernya, bisa wisata, sekaligus ya religi juga gitu. Kita bisa menjalankan umroh dan bisa ke Tanah Suci gitu. Dan juga kita pastinya yang bisa diambil dari sini tuh, kita tuh benar-benar ketemu banyak banget orang yang luar biasa, baik-baik gitu semuanya. Masya Allahnya di perjalanan ini tuh nggak ada yang jahat lah istilahnya gitu ya, nggak ada, karena kita alhamdulillah kita tuh selalu menerapkan pemikiran kita yang positif gitu, kayak nggak ada orang jahat gitu. Pokoknya selagi kita melakukan hal-hal yang baik dan nggak merugikan, itu insya Allah nggak akan merugikan kita juga gitu ke depannya gitu. Oke, tapi nih Mbak dan Mas, pasti ada nggak sih underestimate mungkin dari keluarga, kemudian orang-orang terdekat, pandangan-pandangan yang berbeda terkait dengan perjalanan yang cukup jauh ini menuju ke Mekah, menggunakan sepeda apalagi? Ada nggak sih? Banyak ya tentunya. Kalau dari keluarga sih nggak ada, yang malah keluarga itu support banget gitu. Tapi mungkin karena kita main di sosial media, jadi dari netizen terus kadang ada aja yang merendahkan gitu, kayak meragukan perjalanan kita. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah bisa membuktikan kita udah bisa sampai ke Tanah Suci dan bisa pulang lagi dengan selamat ke Indonesia gitu. Ya mungkin karena di pemikiran orang-orang itu, karena mereka melihat simpelnya aja gitu, tapi di balik itu semua ada kita yang usaha kayak kita udah riset, sudah mempersiapkan dana semuanya, jadi emang bukan asal-asal tinggal langsung jalan. Kita udah mempersiapkan semuanya. Betul. Oke, Mas Rafli dan Mbak Zara, tadi kan dibilang tidak ada tantangan dari orang-orang yang jahat seperti itu ya. Tapi kalau tantangan dari fisik sendiri, misalkan sakit, itu pernah nggak ya? Itu hal biasa banget ya, malah kalau sakit sih pasti, karena kan kita di tengah jalan juga paginya kepanasan, terus sorenya kehujanan, terus kan kita olahraga di luar ruangan seharian. Nah, pasti malamnya sempat flu, batuk, itu kita beberapa kali sih merasakan sakit itu, apalagi sempat juga waktu merasakan demam gitu karena kedinginan gitu. Karena sempat gue sampai suhunya sampai 10 derajat juga. Ya, jadi nggak cuma musim panas, pas kita mau nyampe ke sana juga sempat merasakan musim dinginnya. Nah, setelah melewati 12 negara, ada nggak sih tujuan tempat lainnya, destinasi lainnya, bersepeda juga menuju ke destinasi tersebut? Ada nggak sih Mas, Mbak? Insya Allah ada, tapi mungkin untuk di tahun ini mungkin masih di Indonesia, karena ada beberapa provinsi yang belum kita datangin menggunakan sepeda di Indonesia gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Rafli dan Mbak Zara atas waktunya pada siang hari ini, sangat insightful ya. Mungkin ini memotivasi, inspiratif, memotivasi Celia. Kamu mungkin. Oke, bersama-sama kita bersepeda. Terima kasih banyak Mas Rafli dan Mbak Zara atas waktunya pada siang hari ini. Terima kasih. Baik pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda, kami akan hadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda, termasuk informasi mengenai lagu Raja Band. Apa sih tersandung kasus plagiarisme? Bagaimana kemudian ceritanya pemirsa? Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang.
Ya, Sally dan juga pemirsa, ini sepertinya lagu apa sih? Ini penuh kontroversi sejak kemunculannya ya. Nah, untuk mengetahui cerita yang sebenarnya terjadi di balik hilangnya lagu apa sih di Spotify, kita sudah terhubung dengan Mas Moldi, gitaris dari Raja Band. Halo Mas Moldi. Halo, selamat siang, salam sehat semua. Selamat Happy New Year ya, siang, 2025. sehat, alhamdulillah. Iya, Mas Moldi, ini benar nggak ya katanya sempat turun atau di take out dari Spotify, lagu apa sih ini? Nah, jadi saya sini mau menjelaskan ya. Pertama-tama saya mohon maaf dulu kepada semua yang sudah merasa yang sudah memperhatikan lagu apa sih ini. Sesuai dengan lagunya kan apa sih itu perlambang kepo. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah mengkepokan lagu apa sih ini. Pertama saya mau menjelaskan bahwa terkait dengan Spotify itu tidak ada pihak ketiga manapun yang bisa men-take down selain label dan Spotify itu sendiri. Nah, dalam hal ini label yang kami tunjuk yaitu Istana Musik itu tidak ada men-take down ya. Jadi Spotify sendiri juga tidak men-take down. Jadi saat menjelang tahun baru itu pihak label kami pengen mereplace itu untuk mereplace sound itu bukan men-take down ya, tapi mereplace sound itu supaya lebih bagus secara teknis. Nah, proses replace itu kan memang butuh waktu beberapa hari. Seiring dengan itu, isu plagiat nongol. Jadi berbarengan ke situ seolah-olah menjadi satu pembenaran berita. Nah, tapi saya menjelaskan di sini ya, saya yang diberitahu oleh label yang mengupload dan pihak Spotify itu tidak pernah men-take down, apalagi mereka tanpa persetujuan label. Karena di sini lagu itu sudah di-approve, disetujui oleh Spotify saat awal mengupload. Jadi perlu diketahui juga bahwa saat ini aplikasi itu sudah cerdas semua, mulai dari YouTube, Spotify, dan lain-lain lah ya, digital platform itu udah cerdas. Dia di situ dipasang yang namanya auto claim. Jadi auto claim itu adalah fungsinya untuk security apabila lagu itu mengandung hak cipta orang lain. Nah, dalam hal ini secara Spotify itu aman. Nah, cuman dalam waktu itu label kami pengen mereplace soundnya. Saat mereplace itu dengan proses beberapa hari, maka dari situ juga isu berkembang plagiat itu. Dan perlu saya jelaskan di sini, kalau saya sendiri ya berpendapat bahwa lagu apa sih ini tidak plagiat, karena saya yang membuatnya. Saya tahu terinspirasi dari yang lagi populer saat ini. Dan di lagu apa sih itu sendiri saya menjelaskan bahwa lagu itu kami ambil hanya bagian awal dan tengah untuk gimmick yel-yel. Karena lagu apa sih itu sendiri kan terinspirasi juga dari yel-yel budaya Korea yang drinking game yang dipakai oleh Blackpink itu gitu. Jadi menurut saya itu sama kayak di Indonesia kayak Om Pimpah gitu ya. Cuman saya memahami, menurut pendapat saya, bahwa lagu itu secara nada dan lirik kan sudah berbeda. Kalau si Apate itu sendiri kan dia rata ya, tidak ada nada gitu. Begitu menurut pendapat saya. Baik, Mas Moldi, ini informasi yang baru-baru saja kan pas akhir tahun baru kemarin, tahun baru ini manggung begitu ya di Medan, Sumatera Utara. Sempat sepertinya ada penolakan begitu ya dari IOS setempat terkait dengan lagu apa sih ini, karena diduga ini plagiarisme. Apakah benar seperti itu dan bagaimana sih sebenarnya ceritanya, Mas Moldi? Oh, itu tidak benar sih.
Yang benar itu kan penonton happy aja. Bahkan seperti niat saya di awal membubuhkan yel-yel apa sih itu untuk gimmick interaksi dengan penonton, dan berhasil juga. Cuman saya di sini lagu apa sih ini kan berhasil bukan mencuri hak tapi mencuri perhatian ya Mbak ya. Jadi karena mencuri perhatian, orang-orang yang tercuri itu berpendapatnya beda-beda. Ketika orang yang perhatiannya sudah tercuri, jadi dia berpendapatnya beda-beda. Ada yang paham, ada yang gagal paham. Makanya saya sini menjelaskan bahwa itu tidak benar. Kita tetap kok, hanya yang gagal paham itu ketika di video mereka itu hanya awalnya disertakan. Mungkin nggak tahu alasan apa, mereka masih dugaan kan, mereka menduga. Tapi saya di sini menjelaskan sekali lagi bahwa lagu apa sih ini bukanlah plagiat, karena secara bar aja belum mencapai 4 bar, apalagi 8 bar. Terinspirasi iya, tapi yang kata orang plek keteplek sama itu jelas banget berbeda. Karena di sini apa sih itu ada nadanya dan liriknya pun berbeda. Secara copyright itu lirik berbeda, nada berbeda. Secara lirik kan itu udah jelas apa teh sama apa sih berbeda. Secara nada juga kami tidak plek rata, tapi ada nadanya. Apa sih? Kalau dia kan apa teh, dia kan rata. Kalau kami kan apa sih. Coba kalau saya ganti misalnya ya, hari ini saya ada di TV One, hari ini saya ada di TV One, makasih. Kan udah pasti beda, karena ada merasa ada kemiripan. Baik. Dan kebetulan lagu apa sih ini mencuri perhatian, sehingga yang tercuri itu banyak yang gagal paham. Itu Mbak. Oke, Mas Moldi. Oke, Mas Moldi, tapi sebenarnya sejauh apa sih Mas boleh mengambil inspirasi dari lagu orang lain, terutama ini kalau kita lihat ya Celia ya, ini musik videonya ini juga mirip dengan lagu Rose dan Bruno Mars, apa terinspirasi juga kah Mas? Jadi inspirasi itu saya rasa bebas aja ya, boleh-boleh aja, sejauh tidak mencuri hak orang lain. Nah, dalam hal ini kan ada security yang auto claim, yaitu misalnya kayak YouTube, Spotify dan lain-lain lah ya, digital platform itu udah canggih sekarang, udah cerdas. Apabila terambil hak orang secara visual dan secara audio, maka itu auto claim itu akan mendispute. Jadi konten ini dianggap bermasalah. Nah, sementara di YouTube kami lancar-lancar aja, di Spotify kami lancar-lancar aja. Hanya kemarin memang ada replace sound. Nah, saat replace sound itu kebijakan label saya berunding, apa kita sekalian aja ya, supaya tidak terjadi kegaduhan, orang-orang yang sudah tercuri perhatiannya sama lagu apa sih ini, kita coba hilangkan aja apa sihnya, dan juga menjawab kepada semua pengamat yang sudah mengerti atau yang belum mengerti di sini, bahwa lagu itu tidak rusak kok, secara utuh tidak masuk ke dalam bagian lagu, dia hanya titipan untuk gimmick gitu. Oke, Mas Moldi. Mas Moldi, kami juga mau update soal perseteruan yang terjadi antara band Raja dan juga Fadel dan Bintang Bajide. Ini apakah sudah selesai perseteruan tersebut? Sudah damai kah? Sudah diperbincangkan kah? Atau seperti apa hingga saat ini, Mas Moldi? Oh, terkait dengan Fadel, itu sebenarnya urusan manajemen sih. Jadi masih ada kesepakatan yang mau dibicarakan dengan manajemen, karena dalam hal ini kan Fadel menuntut haknya yang sesuai pembicaraan, sementara manajemen sudah menyelesaikan haknya secara manajemen pula, dan saya sini ranahnya hanya sebagai pembuat lagu. Paham saya di sini hanya tentang sedikit copyright dan masalah tadi isu di take down, padahal bukan di take down tapi replace sound gitu di Spotify.
Oke, Mas Mouldie, tetapi setelah perseteruan bersama dengan Bintang dan juga Fadel Baijide, apakah kemudian dari band Raja sendiri akan membuka kesempatan baru kolaborasi kembali bersama dengan Bintang dan Fadel? Mungkin lagu baru untuk keduanya atau seperti apa? Sejauh ini saya belum tahu kesepakatan manajemen seperti apa. Mungkin masih proses antara manajemennya Fadel sama manajemennya Raja seperti apa. Yang penting penyelesaian dulu masalah, Mbak ya. Karena satu-satu saya membuat lagu Apa Sih ini niatnya awalnya mau menghibur untuk semua. Tapi ternyata sesuai isi lagunya dikepoin orang, karena memang judulnya sendiri kan Apa Sih itu kepo, Mbak. Orang-orang tuh mengkepoin mulai dari videonya sampai audionya. Saya sebelumnya di sini mengucapkan terima kasih. Kalian semua udah ikut memperhatikan karya saya. Itu aja. Cuman berpendapat bebas-bebas aja. Yang namanya pendapat, Mbak ya, ada yang paham, ada yang gagal paham. Tapi saya welcome sebagai penulis lagu jika ada yang mau discuss di sini. Boleh-boleh aja gitu. Oke, Mas Mouldie, kita doakan yang terbaik untuk band Raja, kemudian juga perseteruan antara keduanya ini bisa segera terselesaikan nantinya. Dan juga kita tunggu lagu dari band Raja berikutnya, begitu ya Mas Mouldie ya. Pastinya juga sudah menyiapkan ya. Ya. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu dan sukses selalu untuk band Raja. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan segera kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ada yang menarik dari Kota Batam, Kepulauan Riau untuk Anda, pemirsa. Seorang penjual tisu di lampu merah punya cara yang unik untuk menawarkan dagangannya. Ia beratraksi jurus bela diri agar pembeli tertarik. Sudah 6 bulan Abdullah alias Kobra mencari nafkah menjajakan tisu di persimpangan lampu merah flyover Laluan Madani, Kota Batam, Kepulauan Riau. Untuk menarik perhatian pembeli, Abdullah belajarkan atraksi jurus bela diri. Abdullah memanfaatkan waktu sekitar 3 hingga 5 menit sekali per atraksi dan sekaligus berjualan tisu pada saat tanda lampu merah. Dengan atraksi ini, Abdullah berharap pengendara terhibur dan mau membeli tisu dagangannya. Saya kan atraksi jualan tisu, terutama saya menghibur orang-orang yang pengendara mobil, kan biar mereka senang kan, pas mereka senang pas saya jualan, harapan saya mereka sudi atau mau membeli tisu saya gitu Pak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Wah, pemirsa, menarik sekali dan kita langsung saja akan bergabung. Saat ini sudah bergabung bersama dengan kami ada Abdullah, penjual tisu yang beratraksi di lampu merah. Selamat siang. Selamat siang juga. Oke, selamat siang Mas Abdullah. Nih Mas Abdullah, kami kaget dan takjub dengan atraksi yang Anda lakukan. Ini kenapa kemudian melakukan atraksi tersebut sambil menjual tisu? Apa yang menginspirasi Anda? Gimana ya? Awalnya ngetes-ngetes saja, karena nggak ada susah waktu itu kan cari kerjaan, jadi saya ngetes-ngetes apa tahu ada rezeki saya di situ kan. Ternyata pas saya tes, alhamdulillah Allah kasih rezeki lancar melalui atraksi tersebut yang saya lakukan. Mas Abdul ini belajar bela dirinya dari mana, Mas? Dari pondok pesantren dulu. Dari sekolah. Saya pikir belajar dari ini, Jackie Chan. Ya kan? Jackie Chan. Tapi Mas Abdul, setelah melakukan atraksi ini di lampu merah, kemudian respon dari masyarakat seperti apa, Mas? Alhamdulillah, nggak semua sih, tapi sebagian besar mereka respect gitu, tenang. Juga
ada sebagian tokoh-tokoh besar Batam yang mengundang, juga ada yang memberikan suatu apresiasi, terutama salah satunya Kapolda Kepri salah satunya gitu. Ada juga kayak seperti Bang Putra Snegar itu, YouTuber itu yang jualan HP iPhone itu. Beliau juga dan ada lagi yang lain gitu. Alhamdulillah. Berarti akibat seni bela dirinya ini efektif ya Mas untuk menarik pelanggan lebih banyak nih yang membeli tisu? Gimana? Berarti jadi lebih banyak ya Mas yang beli tisu akibat atraksi bela diri ini? Oh iya, alhamdulillah banyak yang beli. Ada juga sebagian yang ngasih tanpa membeli. Oke, tapi ini kan di lampu merah begitu ya Mas Abdul. Ada nggak sih yang melarang atraksi yang dilakukan sama Mas Abdul ini? Ada yang apa? Pernah ditertibkan nggak atau pernah dapat larangan nggak? Oh, alhamdulillah nggak pernah sih. Pernah sih dipantau sama dinas sosial sama Satpol PP. Cuman mereka awalnya kira saya minta kan, kelihatan agak sedikit aneh gitu kan. Pas ditelusuri ternyata saya jualan. Akhirnya itu selepas itu mereka bawa saya, tapi bukan untuk diamankan, melainkan ada kayak atasan mereka gitu mau ngasih apresiasi gitu loh, kasih hadiah gitu. Alhamdulillah. Oke, justru mendatangkan gitu. Rezeki ya. Iya, mendapatkan apresiasi. Mendapatkan apresiasi. Alhamdulillah, Mas Abdul, ini sebenarnya pekerjaan utamanya ini berjualan tisu atau hanya pekerjaan sampingan saja? Awalnya sih sampingan, cuman sekarang kan saya sudah habis kontrak di PT, jadi kerja pokok kan, jadi kerja utama. Lantaran mau nggak mau kan susah masukin lamaran kan, akhirnya sedangkan saya tulang punggung di keluarga, mau nggak mau daripada saya nganggur, saya teruskan aja lagi kerjaan saya ini jadi kerjaan utama. Oke, tapi Mas Abdul, kita pengen tahu deh, kira-kira setelah melakukan atraksi sambil menjual tisu ini, kira-kira pendapatan yang dihasilkan apakah lebih banyak atau seperti apa, Mas Abdul? Kalau soal pendapatan, alhamdulillah cukuplah buat kebutuhan saya, terutama kebutuhan keluarga seperti mama saya, terus adik-adik saya di rumah dan yang lain, alhamdulillah terpenuhi. Alhamdulillah Mas Abdul, tapi pengen tahu juga deh Mas, ini nantinya Mas Abdul ada keinginan gak ya Mas untuk membuka les gitu ya, untuk mengajarkan Zizi mungkin mau belajar nih Mas seni bela diri kepada masyarakat mungkin Mas? Iya. Ada sih beberapa masyarakat yang pengen belajar, dan sampai sekarang ada beberapa orang yang belajar, tapi bukan belajar tongkat, bukan belajar double stick juga, tapi belajar boxing, perguruan lain seperti boxing, Muay Thai gitu kan, sama BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Ada juga sebagian kawan-kawan yang belajar, cuman bukan belajar tongkat sama double stick, yang lain. Oh gitu, jadi sebenarnya basicnya dari Mas Abdul ini bukan hanya silat begitu ya Mas ya? Saya nggak pernah ikut silat, ini bukan perguruan silat yang saya terapkan di lampu merah. Oke. Berarti Mas Abdul ini basicnya sudah mengetahui hampir seluruh seni bela diri atau ada satu yang difokuskan nih oleh Mas Abdul? Alhamdulillah hampir semua juga. Tapi nggak semua sih, seperti boxing, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Judo, Taekwondo, sama Kungfu. Terakhir Furusia, yang saya peragakan sekarang ini di lampu merah, ini perguruan Furusia, atau biasa disebut Kungfu gitu, Kungfu. Kalau orang Cina ya bilang Kungfu. Luar biasa. Ini kayak cocok ikut One Pride MMA. Boleh tuh Mas Abdul daftar One Pride di TV One. Nanti kita tunggu ya. Kita lihat nanti atraksinya seperti apa. Terima kasih Mas Abdul dan sehat selalu, semangat terus berjualan ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Mas Abdul. Ya pemirsa TV One, kami akan segera kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
Warga Ciumbuleit, Kota Bandung, Jawa Barat dikejutkan dengan kabar hamilnya salah satu warga yang bekerja di sebuah angkringan. Pasalnya, N, korban selama ini merupakan penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara. Korban juga dikenal jarang keluar rumah. Peristiwa tersebut terbongkar setelah Siti Anggraini, anak pemilik warung angkringan tempat korban bekerja, curiga dengan perubahan pada tubuh N. Rada diperhatikan. Oh iya, perutnya emang agak buncit. Apa karena ditanya juga memang karena banyak makan gitu, nggak ada curiga. Oh, sempat ditanya. Tapi ngakunya karena banyak makan. Karena Nur tuh taunya ya gemuk karena banyak makan. Nggak gimana. Tapi selanjutnya dibawa sama Teteh ke bidan atau gimana? Ya, enggak. Diperiksa dulu sih ya, kita dikonfirmasi dulu bener enggak pakai tes gitu. Oh, ternyata benar. Takutnya kan fitnah atau sakit gitu. Ternyata ya. Mengetahui karyawatinya hamil, Siti langsung menghubungi ketua RW setempat dan kakak korban. Dari pengakuan korban, dirinya telah digauli secara paksa oleh 9 orang pria yang selama ini sering makan di warung angkringan tempat korban bekerja. Oh, si pelaku ini emang sering ke warung tempat adik kerja? Kalau itu kalau kayaknya kalau udah kerja di situ tempat ngopi-ngopinya di warung, tempat nangkring. Iya, tempat nangkring. Berarti pelaku itu bukan tinggal di daerah dekat warung adik kerja? Bukan. Setelah dipastikan hamil 6 bulan, keluarga diantar ketua RW melaporkan kasus tersebut ke polisi. Sementara sejumlah pria yang diduga pelaku tidak lagi terlihat singgah di angkringan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi terakhir korban dan upaya hukum apa saja yang telah dan akan dilakukan, kami sudah terhubung dengan Ibu Rakinem selaku ibu dari korban dan juga kuasa hukumnya yakni Muhammad Nurdin. Selamat siang Ibu Rakinem. Iya, selamat siang. Ya, Ibu Rakinem, kami turut prihatin ya atas apa yang terjadi kepada anak Ibu. Tapi Bu Rakinem mungkin boleh diceritakan kronologisnya seperti apa? Apakah keluarga mengetahuinya ini cukup kebelakangan atau seperti apa, Bu? Enggak, ini saya tahunya dari itu yang punya warung aja. Ibu? Halo, Bu. Ya. Baik, Bu Rakinem. Kemudian saat ini kondisi dari anak Ibu seperti apa, Bu? Informasinya sedang mengandung begitu ya? Iya. Kondisinya bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat anaknya. Baik. Oke, saya ingin bertanya kepada Pak Nurdin. Pak, selaku kuasa hukumnya ini langkah apa saja yang sudah disiapkan, Pak? Baik, kami dari tim kuasa hukum Jabar Bantuan Hukum sudah berkoordinasi dan berkolaborasi lintas sektoral dalam upaya untuk mempercepat proses hukum dan pemulihan korban pasca kejadian perkara ini. Baik, tapi saya mau coba kembali ke Ibu Rakinem. Ibu pasti shock sekali ya keluarga mendengar kabar seperti ini. Kemudian apa yang diceritakan oleh anak Ibu terkait dengan kondisi yang dialaminya sampai seperti ini, Bu? Ya, dia mah nangis aja. Kan anaknya bicaranya kan nggak bisa. Jadinya nangis aja bisanya. Baik. Tapi keluarga pertama kali tahu itu seperti apa? Ya. Keluarga pertama kali mengetahui kondisi dan kejadian seperti ini bagaimana, Bu? Ya kaget aja. Iya, apakah kemudian korban menuliskan pesan singkat gitu, Bu, melalui handphonenya kepada kakak korban untuk memberitahu kepada keluarga kejadiannya, Bu? Enggak, ini mah tahunya dari Ibu Rini tukang warung. Jadi enggak saya enggak tahu itu hamil atau enggak tuh.
Baik. Saya akan ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, dengan kondisi seperti ini pastinya keluarga juga terpukul. Kemudian setelah akan menyiapkan langkah-langkah selanjutnya, apakah juga akan meminta perlindungan begitu terkait dengan hal ini? Oh iya, tentunya kami dari tim Jabar Bantuan Hukum juga meminta perlindungan kepada lembaga pelindungan saksi dan korban dalam upaya untuk mempercepat proses hukum tadi. Nah, selanjutnya begitu pemulihan pasca korban ini kita sudah berkolaborasi lintas sektoral di mana dinas-dinas di bawah naungan Ibu Atalia Collaboration Center ini untuk mengembalikan pemulihan kondisi kesehatan, kondisi psikisnya. Baik Pak Nurdin. Dan keselamatan apakah korban ini harus dijaga. Baik, ya Pak Nurdin, apakah sudah diinformasikan ini dari pihak polisian sudah mengetahui nama-nama pelakunya siapa saja, Pak? Terduga pelaku saat ini masih didalami oleh pihak penyidik unit perlindungan perempuan anak Polda Jawa Barat. Dalam masa ini sedang dalam proses pemeriksaan saksi. Oke, baik. Harapan kami pasti semoga kasus ini terbuka terang begitu ya. Amin. Kemudian juga para terduga pelaku ini bisa mengakui apa yang dilakukan kepada korban. Terima kasih dan sehat selalu Bu Rakinem, dan juga semoga kondisi dari korban ini juga sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Kalau bangun tidur, badan tuh kayak Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Zinka Nila mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pemirsa.